Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yiha. Oke. Ibu harap kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, seperti yang ada pada tampilan PowerPoint berikut, hari ini kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda. Kelas 3, tema 3, subtema 3. Oke. Nah, ayo coba kita amati gambar berikut ini. Nah, pasti kalian pernah minum jus buah seperti gambar di samping kan? Nah, mengapa minuman tersebut dapat rasa dingin dan menyegarkan? Kenapa ya kira-kira? Oke, kita akan menemukan jawabannya ketika kita telah membahas materi perubahan wujud benda pada pertemuan kali ini. Nah, kita baca. Jus buah yang kita minum dapat terasa dingin dan menyegarkan karena diberi campuran es batu. Es batu berasal dari air yang dibekukan. Nah, kenapa kok kita ketika minum jus buah atau mungkin minuman dingin yang kalian suka, ya biasa dijual di toko-toko atau di pinggir jalan itu kok bisa segar ya, apalagi kalau kita minum waktu panas-panas. Nah, kenapa kok bisa dingin? Karena biasanya dicampur oleh es batu. Nah, es batu ini awal mula sebelum menjadi es itu adalah air yang kemudian dibekukan baru menghasilkan yaitu tadi es batu. Nah, es batu ini merupakan contoh perubahan wujud benda, yaitu membeku. Jadi dari benda berwujud cair, yaitu air, berubah menjadi es batu yang lebih padat gitu ya, menjadi wujud yang padat. Nah, contoh lain Bu, apa ya? Contoh lainnya yaitu pada jelly. Nah, jelly di sini awalnya itu juga bentuk cairan anak-anak. Nah, cairan itu lalu dibiarkan di tempat terbuka atau dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas. Itu nantinya lama-kelamaan akan mengeras hingga membentuk wujud benda yang padat gitu. Jadi jadi ya kita dapat menyimpulkan bahwasanya perubahan benda cair menjadi wujud benda padat itu disebut membeku. Apa sekali lagi? Membeku. Nah, gitu ya, diingat-ingat. Jadi kalau membeku itu seperti apa ya? Kita ingat-ingat es batu. Oh, berarti awal es batu itu berasal dari air. Berarti awalnya bentuk cair, kemudian menjadi benda berwujud padat. Itu disebut membeku. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya coba amati gambar berikut ini. Nah, Arman membeli es krim untuk dirinya dan adiknya. Beberapa saat kemudian, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal tersebut dapat terjadi ya? Oke, kita akan bahas. Nah, es krim tadi itu bentuknya apa? Bentuknya padatan ya, padat gitu ya. Terus lama-kelamaan waktu Arman ini berada di luar rumah atau di luar ruangan terkena cahaya matahari, terus berubah menjadi cair atau meleleh. Nah, mengapa bisa begitu ya? Ayo kita bahas. Nah, beberapa fenomena yang mirip seperti yang terjadi pada Arman tadi. Yang pertama, es batu yang dibiarkan di bawah sinar matahari akan mencair. Nah, sama halnya dengan es krim tadi, mengapa ya kok bisa es batu atau es itu mencair? Nah, mengapa bisa demikian? Karena es batu atau es krim ketika berada di luar ruangan atau terkena sinar matahari terlalu lama, itu bisa mencair.
atau berubah menjadi air. Karena apa? Karena terkena panas tadi, panas dari matahari. Seperti itu. Hal itu pun sama ketika coklat. Seperti gambar ya. Coklat itu ketika dipegang terlalu lama, kok tiba-tiba meleleh ya, ada bekas coklatnya ya di tangan kita gitu, lengket-lengket. Nah, itu kenapa ya, Bu? Gitu. Itu sama karena kena panas. Kena panas apa? Kena panas tubuh. Tubuh kita juga menghasilkan panas, anak-anak. Jadi ketika kita memegang coklat itu tadi, yang awalnya benda padat nih ya, tiba-tiba kok berubah menjadi mencair ya ketika kita pegang terlalu lama, yaitu tadi karena terkena panas tubuh kita gitu. Jadi mengapa sih tadi es krimnya Arman kok mencair? Karena kena panas matahari terlalu lama sehingga mencair atau berubah menjadi air gitu. Nah, proses ini disebut mencair. Nah, ini sudah dijelaskan ya. Es yang berubah menjadi cair, coklatnya meleleh ketika terlalu lama dipegang merupakan perubahan wujud dari benda padat ke benda cair. Nah, perubahan wujud benda ini disebut apa tadi? Mencair gitu ya. Jadi, kita ingat-ingat kalau mencair itu apa ya? Mencair itu ketika benda berwujud padat berubah menjadi cair. Kita ingat-ingat. Oh, seperti es krim gitu ya. Nah, kalau begitu kan kita jadi ingat. Nah, gitu. Oke, lanjut. Oke, kita dapat menyimpulkan ya, kita udah bahas tadi bahwasanya benda padat ketika berubah menjadi cair berarti disebut perubahan wujud benda yaitu mencair. Nah, amati gambar berikut. Pernahkah kalian menjemur pakaian seperti gambar di samping? Pakaian yang awalnya basah dijemur di bawah terik matahari lama-kelamaan akan mengering. Nah, mengapa bisa demikian ya? Ayo coba kita bahas. Nah, pakaian dijemur di bawah sinar matahari akan mengering. Hal ini terjadi karena air yang ada di dalam baju menguap terkena panas matahari gitu. Jadi seperti ini ya. Coba deh kalian lihat, mungkin kalian juga pernah membantu ibu kalian untuk menjemur baju. Nah, awalnya basah ya baju tersebut, tapi lama-kelamaan kok ketika sudah dijemur dan dibiarkan di bawah sinar matahari, lama-kelamaan menjadi kering gitu ya. Berubah menjadi kering ya. Kenapa kok bisa demikian? Nah, karena air yang ada di baju, ya air baju itu kan mengandung air ya, karena baju itu meresap air yang jadi awalnya basah. Nah, air yang ada di baju tadi itu mengalami penguapan atau menguap terkena panas matahari. Nah, menguap itu jadi dapat kita simpulkan bahwasanya menguap itu benda cair yang awalnya tadi air ya di baju kita itu berubah menjadi gas, jadi menguap ke atas karena terkena panas matahari tadi menjadi gas gitu. Jadi itu ya disebut proses penguapan atau perubahan wujud benda yaitu menguap. Jadi wujud jadi cair menjadi gas itu disebut menguap. Kalau kita ditanya kalau cair jadi gas itu apa ya? Kita ingat-ingat. Oh iya seperti kita mencuci baju. Gitu. Jadi baju yang awalnya basah di dalamnya ada air itu tiba-tiba kering. Nah itu disebut menguap. Jadi airnya itu tadi menguap ya, karena terkena panas matahari. Ya, oke lanjut ya. Perubahan wujud benda menyublim. Oke. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas banyak sekali perubahan wujud ya. Coba kita ingat-ingat. Yang pertama ada apa tadi? Ada
membeku. Contohnya seperti es batu, membuat es batu atau membuat jelly, itu termasuk membeku. Kedua, ada apa tadi? Mencair ya. Mencair itu apa? Mencair itu ketika benda yang awalnya wujudnya benda padat berubah menjadi cair, atau ya kebalikan dari membeku tadi apa? Contohnya seperti mencair itu ketika kita terlalu lama, ketika coklat terlalu lama dipegang oleh tangan, terus tiba-tiba meleleh, berubah menjadi apa tadi? Berubah menjadi cair, atau ya mencair tadi, itu disebut mencair. Terus yang ketiga tadi, yang terakhir apa? Menguap. Ketika benda berwujud cair atau cair berubah menjadi gas. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita menjemur pakaian. Oke, ternyata masih ada lagi loh ya perubahan wujud benda. Contohnya apa, Bu? Contohnya yaitu menyublim. Ya, menyublim ya. Menyublim apa ya? Kayak asing gitu ya. Mungkin kalau mencair, membeku, atau apa tadi, membeku atau meleleh tadi, mencair, menguap, itu mungkin kalian sudah banyak ya mendengar. Sekarang baru nih kata baru, menyublim. Nah, menyublim di sini yaitu perubahan benda padat menjadi benda gas. Itu disebut menyublim. Ingat-ingat, kalau menyublim berarti padat ke gas gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ada pada gambar, yaitu kapur barus. Mungkin kalian pernah ya melihat di lemari kalian itu kok ada putih-putih apa ya, dan baunya harum. Nah, itu disebut kapur barus, seperti itu ya. Nah, benda ini berfungsi untuk menjaga pakaian agar tetap harum. Makanya waktu kalian cium baunya itu menjadi harum gitulah. Nah, jika terus dibiarkan, kapur barus ini akan lama-lama habis, atau bisa dikatakan tiba-tiba hilang gitu ya. Awalnya mengecil terus hilang gitu. Nah, peristiwa ini disebut menyublim yang udah kita bahas, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut menyublim gitu. Jadi benda padat menjadi gas itu disebut menyublim ya. Ingat-ingat kalau menyublim, ingat kapur barus. Kapur barus itu yaitu alat atau benda yang ada biasanya kita temui di pakaian, biasanya untuk menjaga agar pakaian itu tetap harum gitu. Ingat-ingat ya. Oke, lanjut. Nah, perubahan wujud selanjutnya yaitu mengembun. Ya, mungkin kalian sering juga pernah dengar ya kata-kata embun. Embun, apa sih embun kan? Nah, dari kalian mungkin ada yang udah tahu ya, embun itu biasanya kalau ini kita lihat ada air-air di daun-daun waktu pagi hari gitu ya, disebut embun gitu ya. Nah, mengembun di sini itu gini, kita kalau misalkan pagi hari ya, tiba-tiba pagi hari nih harus pagi banget biasanya sebelum matahari terbit ya, itu kita menemui ada butiran-butiran air ya, ada butiran-butiran air di atas daun-daunan atau tumbuhan-tumbuhan di depan rumah kita. Padahal waktu kemarin atau waktu malamnya tadi, atau mungkin tadi subuhnya itu nggak hujan, tapi kok ada ada butiran air dan nggak disiram gitu loh, ada butiran-butiran air. Nah, butiran-butiran air tersebutlah yang merupakan bentuk perubahan wujud benda, yaitu mengembun. Nah, butiran-butiran air atau embun tadi itu berasal sebenarnya anak-anak, perlu kalian ketahui bahwasanya itu berasal dari uap air.
Uap air ini bentuknya gas ya, berbeda dengan air. Nah, uap air ini yang merupakan benda gas berubah menjadi air. Atau biasa kita sebut embun. Nah, proses perubahan gas atau uap air yang tadi itu menjadi cair, air-air yang butiran-butiran itu yang kita lihat waktu pagi hari biasanya, itu disebut proses mengembun gitu ya. Harus ingat-ingat kalau mengembun, oh embun gitu ya. Nah, embun itu berasal dari apa ya? Nah, embun itu berasal dari uap air anak-anak yang terus berubah karena ada proses pengembunan atau mengembun tadi berubah menjadi cair atau air-air butiran air itu. Nah, kita selanjutnya ada perubahan wujud benda yaitu mengkristal. Nah, kalau lihat dari gambar mungkin kalian sudah bisa melihat ya. Oh, salju kalau gitu. Mungkin kalau di Indonesia ya kita nggak bisa lihat salju, sulit untuk melihat salju. Tetapi bisa kalian sebenarnya Ibu pernah juga melihat di daerah Bromo waktu itu ketika suhunya sangat tinggi, ada itu beberapa di daun-daun itu butiran-butiran kristal gitu ya, seperti es gitu. Pernah melihat. Nah, kita ada hubungannya dengan perubahan wujud yang akan kita bahas. Apa kira-kira? Ya, yaitu mengkristal. Berbeda ya anak-anak dengan membeku. Jadi kalau mengkristal itu adalah perubahan wujud benda dari yang awalnya gas berubah menjadi benda padat, yaitu berupa butiran salju tadi, gitu Kak. Gitu ya. Jadi sebenarnya salju yang banyak kita tahu ya, kalian juga bisa searching di Google, kalau walaupun di Indonesia nggak ada, itu berasal sama, yaitu berasal dari uap air. Jadi gas di udara itu, uap air yang ada di udara itu berubah mengalami proses pengkristalan sehingga berubah menjadi benda padat di sini. Nah, benda padat inilah yang banyak kita sebut sebagai salju atau butiran salju. Nah, seperti itu ya. Itu mengkristal bedanya. Kalau membeku tadi benda cair menjadi benda padat. Kalau mengkristal itu benda gas menjadi benda padat. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak? Jadi kalau misalkan jadi kita udah bahas ya, kalau menyublim, kita ingat, oh kapur barus, awalnya bendanya gas, padat, terus berubah menjadi gas. Terus kalau kita ingat, apa tadi, mengembun, oh kita ingat embun itu berasal dari apa? Dari uap air yang terus berubah menjadi air. Kalau mengkristal, kita ingat, salju itu berasal dari apa? Berasal dari uap air, terus kemudian berubah menjadi padatan yaitu berupa salju seperti itu ya. Nah, untuk melatih pemahaman kalian bisa mengerjakan latihan yang ibu berikan nanti, oke? Nah, tadi kita simpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Kita tadi udah belajar apa saja? Betul, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda apa saja ya? Oke, yang pertama tadi apa? Yang pertama yaitu membeku. Kita ingat-ingat membeku. Oh, berarti es batu. Contohnya es batu berarti perubahan dari benda cair menjadi benda padat. Nah, itu disebut membeku. Terus yang kedua, tadi contohnya ini ketika kita memegang coklat terus tiba-tiba coklatnya meleleh, atau ketika es krim dibiarkan di ruangan terbuka terkena sinar matahari tiba-tiba mencair. Nah, itu disebut mencair ya, adalah perubahan wujud benda dari apa? Bentuk awalnya apa? Padat, lalu berubah menjadi
cair. Nah, itu disebut mencair. Betul. Lalu yang selanjutnya ada menguap ya. Yang ketiga ada menguap. Contohnya apa ya menguap? Oh iya, menguap. Contohnya ketika kita menjemur baju. Menjemur baju yang awalnya baju itu basah berarti ada airnya yaitu cair berarti berubah menjadi gas di udara gitu ya. Nah, itu disebut menguap. Oke, terus yang keempat apa tadi? Menyublim. Nah, menyublim apa ya? Oh ya, menyublim itu contohnya seperti kapur barus. Awalnya apa bentuknya ya? Oh, awalnya bentuknya itu padat. Ya, awalnya bentuknya padat, lalu berubah menjadi benda. Awalnya padat, berupa menjadi gas. Nah, itu disebut menyublim. Lalu selanjutnya ada mengapa tadi? Sebelum mengkristal ada yang namanya mengembun. Oke, mengembun itu yang kelima ya. Mengembun itu awal. Oh, kita ingat-ingat embun, mengembun. Oke. Embun itu awalnya apa ya? Uap air, berasal dari uap air lalu berubah menjadi embun tadi atau butiran air. Itu disebut mengembun. Lalu yang terakhir ada mengkristal. Kalau kita ingat mengkristal, itu berarti kita ingat, oh salju gitu ya. Jadi awalnya berupa gas, yaitu uap air menjadi salju berupa padat, benda apa? Padat gitu. Jadi itu ya apa namanya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian untuk terus membaca literatur yang ada sehingga pengetahuan kalian bisa lebih luas gitu ya. Dan jangan lupa juga kalian bisa melihat lagi penjelasan Ibu apabila ada materi yang belum dipahami. Dan jangan lupa ya tadi ya untuk terus belajar dan menjaga kesehatan. Semoga kita dapat bertemu lagi dengan keadaan yang sangat baik dan sehat ya. Mungkin sekian dulu ya pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.